Baiklah, halo petamsir serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Cornelius Vincent Christopher dengan NIM 1222006 dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2022. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas review paper saya dari mata kuliah Large Scale Data Management. Dan judul paper yang saya ambil adalah What is Big Data and How Facebook Uses Big Data. Dan ini ditulis oleh remya.s.p pada tahun 2021. 2021. Nah, di sini kita harus mengenal dulu apa itu big data, karena memang di pendahuluan pada papernya juga diberitahu dulu apa itu big data secara umum. Jadi big data ini merupakan sebuah kumpulan data besar serta kompleks yang tidak bisa kita kelola dengan software tradisional saja. Ini definisi menurut Hurwitz pada tahun 2013. Dia adalah seorang software engineer terkemuka yang sudah bekerja di Hadoop dan juga sudah berpengalaman di Facebook selama beberapa tahun. Lalu di sini juga big data punya main karakteristiknya. Menurut Facebook, big data punya 5 main karakteristik. Yang pertama adalah volume. Ini berkaitan sama jumlahnya yang sangat besar, bisa jutaan bahkan miliaran bahkan triliunan gigabyte. Selanjutnya di sini ada velocity. Velocity ini berkaitan dengan kecepatan si datanya di generate yang berbeda-beda. Contohnya, bisa dalam 1 menit sebuah data itu dari satu sumber bisa muncul sebanyak ratusan ribu, bahkan jutaan. Nah, selanjutnya ada variety. Variety ini berkaitan dengan tipe data yang berbeda-beda dari big data tersebut. Datanya berbeda-beda, seperti tadi ada foto, ada video, ada deskripsi berupa teks dan lain-lain. Lalu di sini juga ada veracity. Veracity ini berkaitan dengan apakah data-data ini cocok untuk kita gunakan, untuk kita kelola, untuk dijadikan sebuah informasi nanti yang bisa dijadikan insight bagi kita untuk membuat decision making. Ini sangat bermanfaat untuk perusahaan tentunya. Lalu yang terakhir juga ada value. Value ini berkaitan dengan nilai datanya itu sendiri. Seberapa bergunakah data ini nanti bisa digunakan bagi kita untuk decision making. Ini berkaitan dengan veracity tadi ya. Dan seberapa relevan data ini untuk kita gunakan atau kita kelola. Selanjutnya, di sini ada big data type. Big data type ini ada 3. Yang pertama, structured. Structured ini merupakan tipe data yang sudah didefinisikan atributnya. Biasanya kalau kita buat SQL, di situ setiap entitas punya atribut serta tipe data serta datanya masing-masing, berbeda-beda. Contohnya di sini ada table employee. Di sini saya buat di MySQL, ada employee ID, ada employee name, ada gender, ada department. Jadi di sini kita sudah jelas mendefinisikannya dari segi atribut serta tipe datanya dan range datanya. Nah, selanjutnya di sini ada unstructured. Unstructured data sudah jelas perbedaannya dengan structured. Dia tidak ada atribut yang mengatur data apa yang kita akan masukkan di masing-masing kolom. Jadi dia bentuknya bukan table. Contohnya di sini seperti summary dari search result kalau kalian cari di Google. Di sini kita bisa saya cari APC Hadoop di Google dan hasilnya ya summary result seperti ini dari gambarnya, gambar Hadoopnya, lalu headernya, lalu Hadoop ini ternyata didefinisikan sebagai sebuah software. Lalu juga di sini ada deskripsi singkat dari si Hadoopnya. Lalu yang ketiga ada semi structured. Semi structured ini berkaitan dengan data-data campuran antara structured dan unstructured. Jadi contohnya ini kita bisa temukan di file-file dengan format JSON atau XML. Seperti di sini ada name-nya Akash, sex-nya male, lalu di sini age-nya 35. Memang di sini sudah didefinisikan atributnya masing-masing, tapi dia memang bukan berbentuk sebuah table. Oke, kita masuk ke bagaimana Facebook ini bisa mengaplikasikan big data atau memanfaatkan big data untuk peluang bisnis mereka. Nah, di sini saya singkat saja. Jadi Facebook ini merupakan jaringan media sosial yang sangat besar growth-nya hingga saat ini masih nomor 1. Dan menurut data dari jurnal yang saya ambil ini,
setiap 60 detik di Facebook pada tahun 2021 itu sebanyak 136.000 foto di-upload, 510.000 komentar diposting, 293.000 pembaruan status diposting. Nah, Facebook ini juga punya strategi bisnis di mana dia ingin memahami siapa penggunanya dengan dengan melihat minat, perilaku dan lokasi geografis mereka. Jadi di sini mereka ada butuh data demografi juga dari para usernya. Lalu karena ini si Facebook, karena merupakan sebuah sosial media, Facebook ini tentunya punya miliaran level unstructured data yang dihasilkan setiap hari dari gambar, teks, video, dan jenis data lain, audio dan semacamnya. Nah, lalu di sini adalah beberapa contoh fitur yang dirilis oleh Facebook, di mana fitur ini itu base-nya itu menggunakan big data, pengelolaan big data. Yang pertama ada flashback video pada tahun 2014. Ini fitur sudah cukup lama. Jadi kalau kalian pernah membuka Facebook dan melihat foto-foto lama kalian, kalau kalian memilih opsi flashback video atau nanti disebutnya a look back, nanti Facebook akan membuat video singkat sekitar 1 menit di mana ya dia akan memberi dalam video itu isinya adalah kenangan-kenangan dari campuran foto dan video yang kamu punya. Nah, selanjutnya ada yang namanya People You May Know. Ini fiturnya sampai sekarang masih ada. Jadi ya tentu saja fitur ini merupakan most controversial features, di mana Facebook ini menggunakan berbagai sinyal yang berbeda tentang apa yang diketahuinya dari usernya untuk menentukan siapa yang mungkin nanti terhubung dengan usernya. Nah, kontroversinya di mana? Jadi ternyata Facebook ini menggunakan akses di luar dari aplikasinya itu sendiri, dari user aplikasinya itu sendiri, yaitu dari device usernya. Contohnya kalau misalkan kita izinkan kontak, nanti akan muncul di People You May Know akun-akun user dari kontak-kontak nomor yang kita simpan. Nah, selanjutnya di sini ada facial recognition, fitur ketiga. Nah, facial recognition ini merupakan bentuknya adalah sebuah deep neural network yang dia tuh machine learning, yang dia tuh akan recognize objek dan subjek yang ada di dalam foto. Nah, contohnya di sini, kalau misalkan teman kalian upload foto, ada foto kalian tapi teman kalian lupa tag. Nah, di sini Facebook akan mengirimkan notifikasi bahwa ada post yang kemungkinan ada wajah kalian di situ. Jadi di sini Facebook tuh sudah mengenal struktur wajah dari kita tanpa kita sadari. Selanjutnya ada tracking cookies. Ini berkaitan dengan cookies tentunya, di mana Facebook ini meminta penggunanya yang masuk ke Facebook, terutama di situs webnya, untuk bisa melacak situs yang mereka kunjungi. Jadi situs lain selain Facebook dia bisa mendeteksi. Selanjutnya ada target advertisement. Ini berkaitan dengan Facebook yang menggunakan deep neural network untuk memutuskan cara menargetkan audiensnya saat mengiklankan iklan tentunya. Contoh di sini saya membuka Facebook Marketplace. Di sini saya cari Hypersonic sepatu sama Hyperblaze, di mana tiga-tiganya ini merupakan relevansinya ke sepatu. Hypersonic itu merek dari sepatu Ortho Shade yang tentunya yang merupakan sebuah sepatu. Otomatis di sini saat saya membuka Facebook Marketplace pertama kali, dia akan memunculkan produk-produk sepatu tentunya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membreakdown teknologi apa saja yang digunakan oleh Facebook untuk mengelola big data. Nah, menurut kepala analisis Facebook Incorporation sendiri, mantan kepala analisisnya yaitu Ken Rudin, dia bilang bahwa big data itu merupakan source yang krusial yang harusnya dipakai oleh sebuah company yang besar. Lalu Facebook juga relies on a massive installation of Hadoop. Jadi di sini Facebook juga menggunakan Hadoop, dan dia juga menggunakan Hadoop karena scalable serta open source-nya, serta dia bisa membagi cluster-cluster tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar di servernya. Facebook even designs its hardware
for this purpose. Jadi dia membuat hardware sendiri juga untuk pengelolaan big data ini. Dan Hadoop ini bukan cuma satu teknologi yang dipakai oleh Facebook. Jadi ada banyak teknologinya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, Facebook menggunakan Hadoop untuk mengelola big data. Diketahui di sini Facebook telah menjalankan cluster Hadoop sebanyak lebih dari 4.000 mesin dan menyimpannya lebih dari ratusan juta gigabyte. Mungkin sekarang udah berkembang menjadi miliaran. Nah, cluster yang luas ini menyediakan beberapa kemampuan utama bagi developer. Yang pertama, developer bakal dapat akses untuk bebas menulis program pemetaan sistem dengan bahasa apapun. Mau Rush, mau Python, dan lain-lain bahasa-bahasa yang digunakan untuk mengelola data. Lalu di sini ada SQL yang diintegrasikan untuk memproses set datanya supaya lebih ekstensif. Karena sebagian besar data itu dalam sistem file Hadoop berada dalam format table. Sedangkan Facebook sendiri seperti yang saya sudah katakan tadi, kebanyakan datanya adalah merupakan unstructured data. Jadi memang harus ada pemrosesan terlebih dahulu sebelum big data ini dikelola. Harus difiltering dulu. Nah, di sini ada mekanisme singkatnya, sederhananya. Di sini ada namanya Scribe Hadoop Cluster. Dia itu fungsinya adalah untuk mengumpulkan dan menyimpan log data dari berbagai layanan Facebook. Di sini juga ada HDFS, Hadoop File System. Dan di sini ada alur datanya, yaitu contohnya di sini ada data login, bisa kita kompresi dan dikirim ke production Hive Hadoop Cluster. Jadi contohnya di sini ada data login user dari yang disimpan di HDFS dimasukkan ke production Hive Hadoop Cluster yang dimiliki oleh MicroStrategy. Nah, untuk Hive ini itu teknologi yang berbeda, namun masih dalam keluarga Hadoop juga yang kita akan bahas selanjutnya. Lalu di sini ada ad hoc 5 Hadoop Cluster. Fungsinya adalah untuk menggunakan mengelola query atau mengeksperimenkan ad hoc query tanpa mengganggu cluster produksi yang lain. Jadi supaya prosesnya lebih efisien. Lalu di sini ada Federated MySQL yang berfungsi untuk menyimpan data hasil atau data penting dalam bentuk terstruktur dan ringan. Oke, selanjutnya di sini ada Facebook dan Hive. Hive ini merupakan teknologi yang masuk juga ke dalam skala Hadoop. Keuntungan menggunakan Hive itu adalah kita bisa menggunakan engineer non-teknis yang familiar dengan SQL. Jadi engineer yang non-teknis yang familiar dengan SQL itu bisa menggunakan Hive ini dengan mudah, dengan cepat mempelajarinya. Lalu yang kedua juga bisa mendukung ribuan job tiap hari untuk berbagai aplikasi, serta cocok untuk data tidak terstruktur maupun semi-terstruktur. Jadi Hive ini adalah komponen yang sangat, tools yang sangat krusial bagi Facebook untuk mengelola big data yang tipenya unstructured. Nah, selanjutnya di sini ada Scuba. Jadi Scuba ini merupakan software yang bermanfaat untuk pengamatan dan debugging infrastruktur sebuah sistem secara real time. Nah, contohnya di sini ada mekanisme sederhananya sumber datanya itu dari Scribe dan Pixel, di mana Scribe ini merupakan sistem lognya dari Facebook sendiri yang mengumpulkan data dari berbagai konsumen. Lalu Pixel ini merupakan modul yang menarik lognya dari si Scribe-nya. Nah, selanjutnya di sini ada Tailor yang 3 rounded rectangle ini. Tailor ini merupakan sebuah komponen Scuba yang menerima log dari Pixel, jadi ditarik sama dia. Lalu di sini Tailor juga berjalan di beberapa region geografis. Jadi fungsinya itu dia untuk meredundansi data-data yang masuk, mengurangi redundansi. Mohon maaf. Nah, untuk format penyimpanannya sendiri, nanti datanya itu akan diubah menjadi format seperti Perquet-like format with row schema dengan skema baris yang bermanfaat tentunya untuk membantu mempercepat proses kompresi dan query-nya. Lalu nanti dia pada akhirnya akan disimpan di backend flash-nya di sini. Dan tentunya setelah di sini kita bisa melakukan query langsung ke si Scuba-nya untuk mendapatkan wawasan secara instan. Wawasan dari datanya secara instan.
Nah, tentunya manfaatnya adalah memonitoring infrastruktur Facebook secara real time. Kalau misalkan ada masalah jaringan atau latensi yang tidak normal, di sini Facebook bisa langsung troubleshooting dengan cepat engineer-nya. Lalu di sini juga ada ad hoc analysis untuk developer dan system reliability engineer. Jadi engineer-nya ini akan mendapatkan query langsung pada data in memory-nya untuk menganalisis kejadian spesifik. Lalu juga tentu cepat, sangat efisien, dan software ini tuh ringan si Scuba ini. Selanjutnya ada Cassandra. Jadi Cassandra ini merupakan sebuah database mirip MySQL, mirip Oracle. Jadi Facebook ini menggunakan Cassandra untuk menangani jutaan pesan dari miliaran pengguna. Lalu, karena ada tantangan utama seperti menyediakan pencarian yang cepat, ini berkaitan dengan indexing untuk user yang ingin mencari isi pesan masuk mereka. Lalu sistem juga tidak mampu menangani skala data sebesar ini secara efisien. Jadi membutuhkan database Cassandra untuk melakukan indexing. Intinya adalah indexing untuk Cassandra ini. Contohnya di sini ada row key dari banyak user ID. Nanti dia disimpan di column family, ada column family 1, ada column family 2. Nanti di dalam column family ini ada super column-nya. Jadi tiap user itu punya keyword-nya masing-masing yang nanti akan disimpan dari super column ini jadi sebuah term. Jadi sebuah term ini nanti message-nya isinya sama tapi pembuatan super column seperti ini tuh nanti dia bakal memudahkan Facebook untuk mempercepat indexing si usernya. Jadi kalau cari sesuatu yang asalnya latensi kita itu sekitar 44 milisecond atau di atas 100. Nah, dengan adanya Cassandra mechanism ini, dia bakal melakukan indexing mungkin sekitar 7 sampai 8 milisecond latensinya. Nah, tentunya manfaatnya di sini adalah inbox search system, fitur pencarian pesannya akan lebih cepat seperti di WhatsApp juga ada sekarang. Lalu juga ada high availability storage. Tentunya Cassandra ini juga digunakan untuk menyimpan data yang harus selalu tersedia dan konsisten. Bahkan kalau misalkan ada satu server gagal, Cassandra ini bisa membackup-nya secara cepat lewat metadata pengguna dan hasil rekomendasi. Lalu ada scalabilitas horizontal, karena Cassandra ini bisa berjalan di ratusan bahkan ribuan server kecil. Hingga Facebook ini bisa mengefisiensikan kapasitas penyimpanannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke drawbacks of adoption of big data on Facebook. Drawbacks ini berkaitan dengan mungkin etik ya. Yang pertama tentu ada raises privacy concern. Facebook menggunakan big data untuk menyimpan dan menganalisis perilaku jutaan pengguna. Namun pengaturan privasinya itu selalu berubah-ubah dan tidak transparan. Kadang memang ada beberapa data yang seharusnya tidak dipakai oleh Facebook, data kita yang seharusnya tidak dipakai oleh Facebook, tapi Facebook gunakan itu untuk membuat fitur terbaru atau memberikan rekomendasi-rekomendasi ke kita yang bahkan kita tidak akan duga bahwa itu akan terjadi kepada diri kita. Lalu di sini ada issues encountered over face recognition. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, ada yang namanya face recognition fiturnya. Tentunya ini sangat melanggar etika ya, karena wajah kita ini adalah aset paling berharga dan tidak boleh ada instansi atau pengguna tertentu yang memiliki akses kepada wajah kita ini. Lalu ada big data analytic at Facebook. Nah, jadi Facebook ini melacak setiap aktivitas penggunanya baik di dalam maupun luar platform. Ini berkaitan sama cookies tadi yang kita install, fitur cookies tadi yang kita accept, hingga mengakibatkan Facebook ini bisa dengan leluasa memberikan rekomendasi bagi kita lewat iklan atau yang dinamakan targeted advertising. Kesimpulannya adalah Facebook ini merupakan spesialis dari big data, sangat spesialis. Dia bisa bahkan sampai melangkahi beberapa aturan. Lalu di sini ada sumber data Facebook-nya, yaitu dari user, data profile, lokasi, wajah, dan aktivitas luar dari cookies. Dan tentunya big data ini bukan hanya sekedar teknologi tambahan di Facebook, tapi jantung dari semua fitur dan strategi bisnisnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.